Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Ridwan Hamidi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati pula Bapak Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Ibu para sivitas akademis serta jamaah sekalian yang semoga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah di siang yang diiringi dengan rintik-rintik gerimis di dataran atas Jalan Kaliurang di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar bareng yang insya Allah nanti sesinya lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Maka yang biasanya sampai jam 1 Anda sudah ngantuk, berarti untuk kali ini harus lebih bersabar karena kita sampai jam 2 insya Allah masih sampai jam 2. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau ketika mendakwahkan Islam kepada umat manusia. Untuk hanya menyampaikan sebuah hadis, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan berat. Sehingga ketika beliau di awal saat berdakwah di kota Mekah hanya menyampaikan 1-2 pesan, tapi dihadang oleh banyak masyarakat. Dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menyampaikan apapun di waktu kapanpun di tempat manapun. Maka tinggal ada pada 2 pilihan. Yang mau kita sampaikan itu sebuah kebenaran ataukah kebatilan. Sebab masing-masing tentu ada konsekuensinya. Untuk bisa menyampaikan sebuah kebenaran, kita tidak harus menjadi sosok ulama kibar. Karena ada banyak sekali beberapa pelajaran ilmu yang bisa kita akses kemudian kita teruskan ke tempat yang lain. Karena sebenarnya kita menyampaikan itu sifatnya hanya sebatas meneruskan apa yang sudah ada, kita sampaikan ke tempat yang lain. Dan itu yang menjadi motivasi bagi kami ketika kita menyampaikan sesuatu, bukan karena saya seorang ulama atau orang yang pantas untuk berbicara masalah agama, tapi kita ingin mengambil bagian dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah pernah menyampaikan kebenaran, sehingga cuman mencomot disampaikan ke tempat yang lain. Kalau kemudian itu bisa berkembang, disebarkan oleh orang lain, walhamdulillah, itu bagian dari keberkahan yang Allah turunkan. Bukan karena peran besar kita. Tapi kalaupun ada 1-2 orang yang bisa menerima, semoga itu jadi amalan yang terus mengalir. Apapun kebenaran yang kita sampaikan, walaupun hanya sebuah hadis, pesan Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Yang 1 ayat ini bisa dimaknai 1 pesan berharga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Direktur DP PAI dan juga sivitas akademis yang ada di kampus UI yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar di Masjid Ulil Albab. Kalau nggak salah kajian ini mulai sebelum pandemi agak jauh ya. Seingat saya sekitar 2017-an. Berarti kalau sampai sekarang sudah berapa tahun? 7 tahunan ya. 7 tahunan. Jadi saya diminta ngisi untuk sesi ini sebab saya bertanggung jawab karena sudah ngisi Bulughul Maram selama 7 tahun ya. Seharusnya kamu bisa presentasi tentang sedikit siapa sih penulis Bulughul Maram itu dan seperti apa kitab Bulughul Maram. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita awali terlebih dahulu dengan membaca biografi Al-Hafidh Ibnu Hajar. Saya punya kekurangannya. Hafalan saya pendek. Sehingga walaupun sudah membaca, sulit untuk menghafal angka
menghafal nama, maka saya mohon izin pakai kerpean. Betul napa-napa nggih Pak? Nah, ini saya bacakan sedikit catatan tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama itu sudah sangat sering kita kenal, sudah sering disebutkan dalam banyak sesi kajian. Dan mengenal tokoh itu bagian dari pengantar untuk mencintai. Sebagaimana ungkapan ma'ruf yang kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Saat kita ingin mencintai orang yang baik, orang baik makin dikenal, makin besar rasa cinta kita kepadanya. Oleh karena itu ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, akhlak-akhlak beliau, kemudian bagaimana biografi beliau, akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau SAW. Demikian pula ketika kita mempelajari sejarah para ulama, akan menimbulkan rasa cinta kita kepada mereka. Karena orang baik makin dikenal, kita akan makin cinta kepada mereka. Berbeda dengan penjahat. Semakin kita mengenal Fir'aun, maka kita makin benci sama Fir'aun. Semakin kita mengenal siapa Abu Lahab, kita makin benci dengan Abu Lahab. Tapi kalau orang baik, makin kita kenal orang baik, kita akan makin mencintainya. Maka ketika kita ingin punya seorang yang kita jadikan sebagai panutan, perbanyaklah membaca biografi para ulama, terutama para sahabat dan generasi ulama yang senior setelah para sahabat. Baik, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau termasuk salah satu Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis, dan gelar ini tidak semua orang memilikinya. Amirul Mukminin fil Hadis seperti Imam Bukhari termasuk di antara yang punya gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Syihabuddin itu laqab beliau. Abul Fadl adalah kunyah beliau. Nama aslinya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad, dan seterusnya. Ada beberapa deretan kakek yang cukup panjang, hingga yang ke-8 namanya Hajar, sehingga sering disebut Ibnu Hajar, dinisbahkan kepada kakek beliau yang ke-8 kalau diurutkan dari nama ayahnya. Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri. Kenapa lebih sering disebut dengan Ibnu Hajar? Sosok tertentu kadang disebut dengan nama atasnya yang paling terkenal. Nah, Hajar ini diantara nama kakeknya Al-Hafidz yang paling terkenal. Kenapa disebut Hajar? Ada yang bilang Hajar itu kan artinya batu ya. Beliau disebut Hajar karena orangnya sangat pendiam, seperti layaknya batu. La yatakallam illa ma yanfa'. Tidak pernah berbicara kecuali yang memberikan manfaat. Maka dikenallah sebagai Hajar. Sehingga kalau dilihat dari pendekatan ini, maka Hajar itu julukan dan bukan nama asli. Nah, kemudian cucunya yang menonjol ini dinisbahkan kepada kakeknya yang menonjol juga, sehingga disebutlah Ibnu Hajar. Seperti juga nama Ibnu Taimiyah. Taimiyah termasuk kakek beliau yang atas, sehingga cucunya yang menonjol dinisbahkan kepada salah satu nama kakek yang atas. Dan beliau dinisbatkan kepada Asqalan. Ini nama sebuah daerah yang kalau kita searching di Google itu tepatnya di sebelah utara Gaza. Tepatnya di daerah sebelah utara Gaza. Berarti Asqalan adalah wilayah Palestina untuk saat ini. Namun beliau sendiri tinggalnya di Mesir. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Misri. Terus kenapa sering disebut Asqalani? Karena kakeknya pernah tinggal di Asqalan. Jadi asal usulnya dari Asqalan. Nah, leluhurnya itu berasal dari Asqalan. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dilahirkan pada tahun 773 Hijriah. Dan ketika di usia 4 tahun ayahnya sudah meninggal. Sementara ibunya meninggal sebelum itu. Masyarakat kita nyebutnya apa, Pak? Yatim piatu.
Ayahnya meninggal di usia 4 tahun, ibunya sudah meninggal sebelum itu. Lalu beliau dirawat oleh orang yang mendapatkan wasiat untuk merawat beliau, namanya Zakiyuddin Al-Kharrubi. Zakiyuddin Al-Kharrubi ini salah satu di antara kibarut tujar, pedagang besar yang ada di kota Mesir. Beliau menghafalkan Al-Quran di usia 9 tahun. Dan itu budaya yang dimiliki oleh masyarakat masa silam. Kaum muslimin dari dulu sampai ratusan tahun belakangan itu masih berlaku. Sekarang saja yang mungkin budaya itu sudah mulai luntur, meskipun belakangan dikembangkan lagi, walaupun tidak sesemarak masa silam. Maka dulu normalnya anak muslim hafal Quran di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Normalnya anak muslim. Kalau kita gimana, Pak? Itu dianggap anak yang paling berprestasi. Bukan normal lagi, abnormal, di atasnya normal. Up pakai UP, Pak, ya? Bukan pakai AP. Jadi dulu hal yang ma'ruf, sehingga kita kalau membaca biografi para ulama rata-rata hafal Quran di usia 7 tahun, di usia 9 tahun, di usia 10 tahun. Jadi di angka ketika mereka belum sampai mencapai usia balik. Dan beliau juga menghafal beberapa kitab-kitab matan fi fununin syatta, dari berbagai macam disiplin ilmu di waktu beliau masih kecil. Lalu belajar ilmu-ilmu yang lain. Pertama, beliau banyak fokus pada masalah adab dan tarikh. Tsumma hubbiba ilaihi ilmul hadis, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau orang yang punya rasa cinta terhadap hadis. Beberapa guru beliau di antara yang terkenal adalah Zainuddin Al-Iraqi. Dan ini yang banyak memberikan motivasi bagi beliau, insight bagi beliau untuk banyak belajar hadis. Karena kita tahu Al-Iraqi termasuk di antara ulama kibar dalam masalah hadis. Kemudian guru beliau yang lain yang terkenal adalah Sirajuddin Al-Bulqini, dan di antara yang lain adalah Ibnul Mulaqqin. Ada Al-Bulqini dan ada Ibnul Mulaqqin, dua nama besar yang mungkin sering kita dengar, termasuk di antara ulama yang paling banyak karyanya. Sementara di antara murid beliau yang cukup terkenal adalah As-Sakhawi. As-Sakhawi, dan beliau termasuk di antara ulama ahli hadis, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih dari 150 karya. Lebih dari 150. 150 itu bukan buku tipis, Pak. Ada yang tipis, ada yang sangat tebal. Kalau menurut Bapak, Bulughul Maram itu tipis atau tebal, Pak? Tipis atau tebal? Coba Bulughul Maram berapa halaman? Buku tebal itu definisi kita tebalnya berapa? 100 itu tebal enggak? 100 tebal. Sebenarnya itu tipis sekali itu, Pak. Untuk disebut buku tebal itu normalnya berjilidnya. Normalnya berjilid. Jadi semangat kaum muslimin untuk membaca yang mengalami penurunan drastis. Kita kan baca segala hal kecuali Al-Quran dan buku. Baca WA, baca tulisan apapun, sampai tulisan di belakang truk yang dibaca. Tapi untuk baca buku, untuk baca Quran, kita sangat lemah. Sehingga kalau kita menyebut buku ini 100 halaman, 100 halaman kan terhitung buku tipis. Tapi bagi masyarakat kita itu sudah dianggap sebagai buku tebal. Bulughul Maram itu risalah, ya mungkin bisa disebut buku tipis ya. Dan Al-Hafidz masih punya banyak sekali buku-buku tebal. Seperti yang paling terkenal, mungkin yang Bapak kenal apa? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Versi cetaknya beragam. Kalau yang saya punya 15 jilid. Mungkin ada juga yang sekian belas jilid, ya tergantung ukuran font yang digunakan untuk versi cetaknya. Beliau juga punya buku Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib, Lisanul Mizan, dan beberapa karya yang lainnya yang dominan itu membahas tentang masalah hadis. Termasuk Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu juga
buku berkaitan dengan masalah hadis. Dan karya beliau termasuk di antara karya yang memiliki bobot ilmiah yang sangat bagus, sampai dikutip oleh murid beliau yaitu As-Sakhawi. Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah mengatakan, lastu radiyan an syai'in min tasanifi li'anni amiltuha fi ibtida'il amri thumma lam yatahayya li may yuharriruha ma'i. Aku belum sepenuhnya merasa puas dengan seluruh karya-karyaku, karena awalnya ketika aku kerjakan itu, aku belum menyiapkan siapa yang kira-kira bisa ngoreksinya bersama aku. May yuharriruha ma'i siwaya, selain aku sendiri. Jadi Masya Allah, beliau merasa seperti ini saya itu belum merasa puas. Saat saya membuat karya, pembandingnya itu nggak ada. Kalau pembandingnya orang lain kan, dia bisa ngasih masukan, dia bisa ngasih saran. Nah, Al-Hafidz itu merasa saya nulis sendiri, tak koreksi sendiri, sehingga bagi beliau ini belum ada orang lain yang bisa melengkapi. Dan terkadang memang dibutuhkan demikian. Beberapa mohon maaf mungkin saya cerita dikit ya, buku yang saya tulis, saya punya proofreader. Ada yang ketika ngedit itu bagus, dan ada yang ketika ngedit ya cuman seperti korektor aja, tipe-tipe di sini yang bagian mana. Nah, ketika kita serahkan kepada seorang ustadz, barulah ketahuan salahmu ada di sini, di sini, di sini. Masya Allah. Itu contoh buku kalau ada orang yang mau menjadi pembanding dalam mengoreksi akan jauh lebih bagus. Sampai salah satu buku terakhir saya yang dikoreksi oleh salah satu ustadznya, Ustadz Nidhal Masyud. Beliau saya kasih buku pengantar ilmu waris. Saya merasa ini sudah saya koreksi berkali-kali. Di tangan Ustadz Nidhal masih ada banyak catatan. Akhirnya dikembalikan ke kami catatan-catatan itu, dan ya ada yang saya terima, ada yang tidak saya terima. Saya punya alasan mengapa saya menyatakan itu, dan ada yang saya terima. Oh ya, ini benar. Sehingga jadi koreksi berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sampai beliau merasa nampaknya saya belum merasa puas dengan seluruh karyaku, karena tidak ada yang bisa membantu saya dalam memberikan masukan, kelengkapan untuk buku ini. Pembandingnya itu nggak ada selain diri beliau sendiri. Nah, ini bukti bahwasanya beliau ketika menulis termasuk di antara orang yang selesai ditulis kemudian beliau koreksi sendiri. Ini kurang lebih berkaitan dengan biografi sederhana tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau wafat di bulan Dzulhijjah tahun 852 Hijriah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mungkin sekaligus bagaimana atau perbedaan apa kitab Bulughul Maram, metode penulisan ini dengan kitab-kitab misalnya Sahih Bukhari dan lain sebagainya? Apa yang membedakan kitab Bulughul Maram ini? Baik, kitab Bulughul Maram. Bulugh itu artinya apa? Bulugh sampai ya. Baligh itu artinya sudah sampai pada tingkatan tertentu. Kalau al-maram itu artinya tujuan, sehingga Bulughul Maram artinya sudah sampai tujuan. Orang Jawa nyebutnya wis marem, itu berarti nama sudah sampai tujuan. Ngerti nggih, Pak? Sehingga kitab Bulughul Maram adalah kitab yang dengan judul ini akan mengantarkan pembaca untuk sampai tujuan. Tujuan itu apa maksudnya? Dalil. Sehingga kita ketika beramal tujuannya apa? Untuk mengikuti dalil. Nah, kamu untuk bisa sampai tujuan itu silakan baca Bulughul Maram yang isinya kumpulan-kumpulan dalil. Min adillatil ahkam. Isinya adalah adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Dari judul saja kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Bulughul Maram adalah kitab hadis yang ditulis khusus untuk yang berkaitan dengan masalah ahkam, berkaitan dengan masalah hukum. Kita tahu kalau hukum ada 5 hukum yang kita kenal ya, mulai dari wajib sampai hukum haram. Selanjutnya,
mengenai metode yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kita buat sedikit peta tentang buku-buku hadis, secara umum buku hadis itu ada yang berdasarkan riwayat dan ada buku hadis sekunder, buku hadis primer dan buku hadis sekunder. Buku hadis primer itu buku hadis yang ditulis berdasarkan riwayat, sehingga penulis ngumpulin itu dari hasil apa yang beliau dengar. Seperti kitab-kitab induk. Kitab-kitab induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i yang kita kenal, dan juga kitab-kitab yang lain, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, yang itu banyak dijadikan sebagai kutipan di kitab Bulughul Maram. Itu kitab induk. Kita sebut sebagai buku hadis primer karena penulis ketika menuliskan hadis di situ berdasarkan riwayat. Kemudian ada buku hadis sekunder. Buku hadis sekunder itu dia buku hadis yang mengambil dari primer tadi. Beberapa buku hadis sekunder yang terkenal, Riyadhus Shalihin, tadi dibacakan setelah duhur. Kemudian Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, kemudian beberapa buku yang lain. Ini ditulis oleh mereka dengan merujuk kitab induk. Makanya penulis tidak membawakan sanad, tapi beliau cuma mengatakan waruwina an, dan kita mendapatkan riwayat dari, misalnya dari Sunan Abi Dawud, dari Sunan ini, atau di belakangnya rawahu Muslim, rawahul Bukhari, muttafaqun alaih, dan seterusnya. Baik, Bulughul Maram masuk di posisi yang kedua, kitab sekunder. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis buku Bulughul Maram bukan berdasarkan sanad, beda dengan Sahih Bukhari. Maka pembandingnya sebenarnya bukan Bukhari ya. Kalau Sahih Bukhari dan seterusnya itu perbandingannya dengan Musnad Ahmad, dengan Sunan Abu Dawud atau Sunan Nasa'i dan seterusnya. Jadi kalau kita buat kesebandingan itu kan kelasnya ya. Misalnya apa perbedaan antara UII dan UGM? Nah, itu sekelas. Tapi kalau Bapak bandingkan apa perbedaan antara UII dengan SMA 3 Muhammadiyah misalnya, itu kan nggak banding ya, karena yang satu kelasnya kampus, yang satu kelas SLTA. Nah, kalau mau membandingkan Bulughul Maram, berarti kita bandingkan dengan yang lain. Mungkin lebih tepatnya dibandingkan dengan Riyadhus Shalihin. Selanjutnya, di dua pengelompokan ini, kalau kita rinci, kitab hadis itu secara umum ditulis dengan beberapa metode. Pertama, ada yang ditulis dengan mengikuti urutan bab fikih. Ditulis dengan mengikuti urutan pembahasan bab fikih. Kitab seperti ini disebut dengan kitab sunan. Jadi karena mengikuti urutan bab fikih, maka nanti penulis akan mengumpulkan sesuai dengan urutan bab fikih. Dari thaharah dulu, kemudian setelah thaharah bab salat, setelah bab salat, zakat, puasa, haji, lalu kemudian bab janaiz, setelah itu bab tentang masalah jihad, tentang masalah al-hudud wal jinayat, tentang masalah tindak kriminal dan peradilan dalam Islam, kemudian masalah hukum halal haram makanan dan seterusnya. Itu disebut dengan kitab sunan. Bapak kalau membaca kitab Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah akan menemukan metode seperti ini. Urutannya kayak tadi. Kemudian ada kitab yang tidak mengikuti urutan bab fikih, tapi beliau campur dengan bab-bab yang lain, masalah tauhid, masalah wahyu, masalah adab, masalah iman, masalah akidah, dijadikan satu, kemudian ditulis oleh penulisnya dengan masail atau fusul. Nah, metode ini seperti kitabnya Bukhari yang disebut dengan Kitabul Jami'. Disebut dengan Kitabul Jami'. Maka Sahih Bukhari itu masuk Al-Jami' As-Sahih, kumpulan dari hadis-hadis sahih. Demikian pula Sahih Muslim.
Lalu ada kitab yang ditulis berdasarkan urutan nama sahabat yang meriwayatkan, sehingga dikumpulin hadis Abu Bakar semua, di semua bab, mau bab fikih, mau bab akidah, mau bab adab, pokoknya Abu Bakar semua. Nanti hadis dari Abu Hurairah semua, sehingga dimulai dari huruf abjad A, kemudian ba, kemudian ta, terus sesuai urutan nama sahabat. Nah, model seperti ini disebut dengan kitab musnad, seperti musnad Imam Ahmad. Kalau Bapak Ibu baca musnad Imam Ahmad, metodenya seperti itu. Hadis Abu Bakar, nanti hadis apa lagi, Abu Hurairah, terus seperti itu. Sehingga beliau tidak memberikan judul, tapi beliau hanya menyantumkan hadis Abu Bakar sebutkan. Makanya kalau kita ingin tahu hadis Abu Hurairah itu apa saja sih, yang katanya jumlahnya ribuan itu, silahkan buka musnad Imam Ahmad, nanti Anda akan menemukan banyak sekali hadis Abu Hurairah dikumpulin jadi satu. Nanti hadis tentang siapa dikumpulin jadi satu, ya. Kemudian ada kitab hadis yang tidak hanya memuat sabda Nabi SAW, tapi juga memuat perkataan sahabat, tabi'in, bahkan ulama tabi'in. Yang ini dikumpulkan menjadi kitab namanya Musannaf, seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang terkenal, atau Musannaf Abdul Razak. Sudah? Itu beberapa peta berkaitan dengan bagaimana metode ulama dalam menulis kitab hadis untuk yang kelas premier, yang kitab induk. Selanjutnya ada kitab jenis yang kedua, yang sekunder. Ada yang ditulis khusus masalah hukum. Dan yang masalah hukum ini ada yang fokus di Bukhari Muslim, seperti Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani. Dan ada yang tidak fokus Bukhari Muslim, jadi campur-campur dari manapun bisa, seperti Bulughul Maram. Ada yang dia tidak mengikuti urutan fikih, tidak hanya fokus masalah hukum, tapi semuanya, dan dominan adab, seperti Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi. Nah, mereka menulis sesuai dengan latar belakang ketika mereka mengumpulkan hadis itu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk Bulughul Maram, beliau fokus pada pembahasan ahkam. Saya bahwa penjelasan di muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Ketika beliau menyebutkan di pengantar, kata pengantar untuk Bulughul Maram, beliau mengatakan fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkam syar'iyyah. Bahwa ini adalah mukhtasar, ringkesan, Pak. Makanya saya sebut tadi, ya, 100 halaman itu tebal atau tidak, Pak? Bapak sebut tebal, tapi bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar itu ringkasan, mukhtasar, ya. Ini adalah ringkasan, kitab ringkas, yastamilu, yang berisi ala usulil adillah, beberapa dalil-dalil pokok al-hadithiyah, berupa dalil hadis. Karena itu Bulughul Maram tidak menyebutkan ayat kecuali hanya sedikit saja. Beda dengan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menyebutkan bab ini, misalnya bab tentang al-ikhlas, maka beliau sebutkan dalil ayat tentang ikhlas, baru kemudian hadis-hadis. Beliau hanya sebutkan al-hadithiyah, dalil-dalil dari hadis, lil ahkam asy-syar'iyyah, yang menyinggung tentang hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i tadi ada berapa? Mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sehingga beliau sendiri sudah menegaskan bahwa kitab yang beliau tulis itu sifatnya adalah kumpulan dari hadis-hadis yang menjadi dalil pokok berkaitan dengan masalah kesimpulan hukum syar'i. Maka Bulughul Maram itu ditulis berdasarkan urutan hukum fikih. Bab thaharah, setelah itu apa? Salat, zakat, terus
Apa tadi? Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian beliau membahas masalah al-hudud wal jinayat. Terus beliau membahas masalah jihad. Lalu kitabul at'imah, bab tentang masalah halal haram makanan. Nah, di bagian akhir Al-Hafidz Ibnu Hajar baru menyebutkan kitabul jami', kitab yang isinya macam-macam. Itu isinya tentang masalah nasihat, kemudian zikir-zikir dan doa-doa. Itu di bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam. Mau koreksi Ustaz? Atas informasi ilmu yang Bapak kami terima ini. Mudah-mudahan ini kita mengingat dan menjadi motivasi kita untuk selalu belajar, ya, usia kita, terutama masalah hadis yang menjadi panduan kita dalam keseharian. Barakallahu fiikum. Baik, untuk selanjutnya kami mohon Ustaz Ridwan